Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah datang di dalam diskusi kecil kita. Ini saya akan mendiskusikan mengenai perancangan sistem weight in dimension in motion pada UPPKB atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor untuk optimalisasi pengukuran berat dan dimensi. Nah, eh, dari sini weight in motion bisa dibagi menjadi tiga jenis, yang statis weight, habis itu weight in motion, and onboard weight. Nah, kita fokus ke ke weight in motion. Weight in motion sendiri dibagi menjadi dua, untuk yang low speed dan high speed. Low speed itu di bawah mulai 4 sampai 40 km per jam. Kemudian untuk high speed itu mulai di atas 40 km per jam hingga 120 km per jam. Kemudian secara penempatannya, WIM ini diletakkan bisa di pavement atau di beton, atau juga bisa di jembatan. Nah, kalau untuk yang di beton itu ada dua jenis, yang flat sama yang straight. Kemudian apa sih hasil yang bisa didapat dengan pemasangan WIM ini? Pertama adalah kita dapat menangkap berat total kendaraan, berat kendaraan per sumbu, kemudian jumlah sumbu, jarak sumbu, dan kecepatan kendaraan. Jadi ketika kendaraan itu lewat, mulai dari 4 sampai 120 km per jam, sensor ini, weight motion ini bisa menangkap dari 5, 5 hasil bacaan tersebut. Kemudian aplikasinya adalah, yang pertama adalah pemanfaatan untuk statistik dan pengumpulan data. Yang kedua sebagai pemanfaatan untuk penyaringan atau seleksi, dan yang ketiga adalah pemanfaatan untuk penegakan hukum. Kemudian eh, adaptasi peraturan yang berlaku secara global dapat meningkatkan kecenderungan produsen untuk menawarkan sesuatu teknologi dengan harga yang lebih rendah karena tingginya potensi pasar yang sesuai dengan produk yang dihasilkan. Jadi eh, ini membatasi antara si penjual dan si pembeli. Jadi si pembeli itu harapannya bisa mendapatkan dengan peraturan ini mendapatkan produk yang lebih baik, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, standarnya itu apa? Pertama, dalam WIM ini untuk standar internasional itu menggunakan COST 323. Standar ini berlaku untuk sistem WIM berkecepatan rendah dan tinggi. Standar ini banyak digunakan di seluruh dunia untuk pengguna dan pabrikan. Kemudian untuk ASME E1318 memberikan definisi 4 sistem WIM yang berbeda. Lebih banyak memfasilitasi hubungan pembeli atau pengguna dan si vendornya WIM. Nah, kemudian ketiga adalah OML R134. Ini rekomendasi yang teknis yang paling lengkap, cara kalibrasi dan cara pengukuran untuk automation instrument for weighing road vehicle in motion. Kemudian yang keempat adalah measuring instruction device, petunjuk negara-negara Uni Eropa yang mengatur produsen-produsen konstruksi dan melakukan sertifikasi beberapa alat ukur untuk meningkatkan perdagangan bebas perangkat WIM di seluruh Eropa. Itu untuk standar internasionalnya. Untuk standar nasionalnya, menurut Perdirjen Darat nomor RJD 1 tahun 2021 tentang pedoman teknis pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor, metode dinamis di jalan, itu dibagi menjadi tiga spesifikasi. Pertama, statistik dan pengumpulan data. Dia merujuk pada OML R134 kelas 10F. Kemudian untuk penyaringan dia sama menggunakan 10F, dan untuk gakum dia menggunakan OML R134 kelas 5E. Apa sih 10F? Apa sih 5E? Apa sih 5? Apa sih E?
Nah, di sini di sini dijelaskan di OML tersebut untuk angka 5-nya atau angka 10-nya, kita 5 dulu lah. Untuk 5 itu dalam verifikasi awal dia harus mendapatkan disakurasi kurang lebih 2,5%. Kemudian dalam pelayanannya dia mendapatkan disakurasinya di bawah 5%. Kalau untuk yang 10-nya itu ketika verifikasi awal di bawah metodologi legal nasional itu harus di bawah 5%. Kemudian dalam pelayanannya boleh di bawah 10%. Nah, untuk akurasinya kalau itu tadi akurasi masa kendaraan total. Nah, kemudian untuk E-nya atau F-nya itu untuk akurasi beban per gandar. Misalnya ada dia punya 2 gandar, gandar yang depan dengan belakang itu juga nanti disakurasinya seperti apa itu diukur. Untuk yang E itu untuk verifikasi awal di bawah ya plus minus 4%, dan untuk layanannya plus minus 8%. Untuk yang F lebih besar, verifikasi awal di 10 di 8%, kemudian untuk pelayanannya ada di 16%. Kemudian spesifikasi teknis untuk penindakan langsung, ini spesifikasi yang dari Departemen Perdirjen Hubdat. Untuk gakumnya di OML R134 kelas 5E, kecepatan di bawah 80 km per jam, jarak antar kendaraan 15 meter, kemudian panjang landasan yang pavementnya itu di 10 di 40 meter, lebar landasan minimal 3 meter, mutu beton di K350 atau setara, kemudian beban beton dia ada di tebal beton sorry, ada di minimal di 30 cm. Kemudian itu ada nanti ada kerataan memanjang di minimal 1 milimeter per meter, kemudian kemiringan longitudinal, pengiritan lintang, kemudian transversal. Kemudian ini spesifikasi dan kebutuhan data minimal yang diperlukan dalam pekerjaan Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian justifikasi memilih peralatan ini. Oh, saya memilih peralatan tipe A. Pertama, ya harus dijustifikasi, diverifikasi di Kementerian Perdagangan untuk izin tipe UTTP, alat ukur takar timbang dan perlengkapannya adalah persetujuan yang menyatakan UTTP telah memenuhi syarat teknis yang ditetapkan hingga dapat diimpor ke wilayah Republik Indonesia. Nah, caranya seperti apa ya? Pertama dilaksanakan oleh Direktorat Meteorologi Bandung dan dibantu oleh UPTD Meteorologi Legal Daerah. Kemudian eh, menggunakan truk 2 gandar atau 2 axle dan 3 gandar atau lebih. Kemudian pengukuran dilakukan pada kendaraan dengan kondisi tanpa muatan dan kondisi 70% beban kendaraan. Ini kemudian proses pengujiannya seperti apa? Pengujiannya dalam kondisi kendaraan tanpa muatan dilakukan melintas pada jalur lebih kiri sebanyak 10 kali, pada jalur tengah 10 kali, pada jalur lebih kanan 10 kali, kemudian melintas dengan variasi kecepatan untuk 10, 20, 30, 40 km per jam masing-masing 3 kali. Nah, itu dilakukan dalam kondisi tanpa muatan baik pada 2 gandar ataupun pada 3 gandar. Nah, untuk pengujian dalam kondisi kendaraan dengan muatan 70% hampir sama dengan melintas sebagian ke kiri, ke tengah, dan ke kanan masing-masing 10 kali, dan melintas dengan variasi kecepatan 10, 20, 30, 40 sebanyak 3 kali masing-masing. Nah, itu dilaksanakan untuk pengujian izin tipe. Nah, setelah itu keluarlah, nanti disamain bagian kiri itu adalah sertifikat OML yang produk punyai, kemudian bagian tengah itu yang dari Kementerian Perdagangan untuk ujian tipenya, kemudian bagian paling kanan itu adalah peneraan, hasil peneraan dari metodologi legal setempat. Kemudian ini adalah hasil yang diperoleh dari peralatan WDIM ini. Kemudian ini contoh dari justifikasi yang lainnya.
Misalnya untuk penggunaan lidar, kalibrasinya manual karena dari Kementerian Perdagangan belum mempunyai persyaratan untuk itu. Jadi kalibrasi manualnya hingga mencapai akurasi pembacaan lebih dari 95%. Jadi kita mengukur secara manual kendaraan yang akan kita uji, kemudian ya kita lewatkan kendaraan itu beberapa kali sambil kita kalibrasi sampai dia mendapatkan akurasi pembacaan yang lebih dari 95%. Nah, kemudian untuk license plate recognize juga kita melakukan kalibrasi juga dan justifikasi juga untuk mendapatkan di 97%, lebih dari 97%. Nah, kemudian justifikasi non 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 peralatan misalnya untuk lokasi, oh di sini kita menggunakan drone yang kita terbangkan di areal tempat lokasi yang akan dipasang. Jadi kita terbangkan drone itu untuk mendapatkan foto area foto yang lebih update. Kemudian juga kita bisa melihat beberapa aspek yang tidak kita perhatikan ketika kita sampai ketika kita di lokasi. Nah, nanti dari lokasi ini kita lihat kondisi-kondisinya dan kondisi lapangan seperti apa. Kemudian, oh oke, tempat ini boleh atau sesuai dengan standar dari OML. Kemudian untuk tiang peralatan kita mendapatkan dari desainnya dari Departemen Perhubungan, Perhubungan Darat. Kemudian justifikasinya menurut secara matematis untuk pembebanan. Jadi kita meletakkan beberapa alat di lengannya, kemudian kita hitung bebannya, nanti diperoleh angka minimal dimensi dari si tiang dan pondasinya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah secara profesionalisme pemilihan spesifikasi dalam pekerjaan ini harus dilengkapi dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Jika ditemukan perbedaan spesifikasi teknik dari para pihak, maka dipilihlah spesifikasi paling tinggi yang harus digunakan digunakan dalam pekerjaan pemasangan WDM ini. Kemudian secara K3LH-nya dalam persyaratan ini mengikuti standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kenapa? Karena lokasi pelaksanaan itu adalah di bawah PUPR. Tentu menggunakan APD, kemudian harus yang dipenuhi juga adalah termasuk pengembalian kondisi setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Kemudian dari PUPR juga menekankan pada rekayasa lalu lintas agar masyarakat pengguna jalan tidak terlalu terdampak dalam pekerjaan tersebut dan menjamin keselamatan dari para pekerja dan masyarakat. Kemudian secara kode etik ini pekerjaan ini kami menekankan kepada kepatuhan dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar baik nasional maupun internasional dalam pemasangan peralatan ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.